Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mudah-mudahan ruh yang masih bersemayam dalam jasad, yang masih dititipkan Allah bernapas sekali tarik sekali hembus, semua gerak langkah kita ini bernilai amal soleh insyaallah, sehingga ketika nanti kita mati menghadap Allah bisa kita jadikan bekal anak-anak yang kita tinggalkan soleh dan solihah, sehingga mereka mengirimkan bacaan Quran, berwakaf, berinfak, bersedekah, membangun masjid, menolong agama Allah, terang dan lapang alam barzakh kita. Dan hidup yang singkat ini betul-betul bermakna. Hidup yang pertama hidup sekedar beramal, hidup yang kedua berat karena kita akan mempertanggungjawabkan semua amal. Belum dikatakan berhasil kalau belum sakaratul maut, belum mati dalam la ilaha illallah. Walaupun saya sendiri ustadz yang khotib, yang khutbah, yang ceramah, yang tausiah, tak ada jaminan. Makanya diantara doa yang kita mintakan kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Cara husnul khatimah adalah istiqomah. Cara istiqomah adalah dengan berjamaah. Cara berjamaah adalah dengan cara hijrah. Yang sudah hijrah alhamdulillah, yang sudah hijrah segera menggabungkan diri dengan jamaah. Yang sudah berjamaah insyaallah istiqomah. Yang istiqomah pasti buah hasilnya adalah husnul khatimah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengarkan ceramah Ustaz, suami saya ini istiqomah. Istiqomah apa Bu? Istiqomah sholat Jumat. Alhamdulillah daripada yang tak sholat Jumat. Betul? Itulah maka banyak yang tak sholat, karena kita hanya melihat sholat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Sempat-sempatkan duha, sempat-sempatkan tahajud, sempat-sempatkan witir. Masanya nanti datang kita mau, tapi sempat sudah tak ada. Saya tahu Bapak Ibu akan masuk ke tempat beribadah. Bekerja itu beribadah karena mencari makanan yang halal. Tangan Bapak mungkin kotor, tapi duitnya bersih. Betul? Pakaian mungkin kotor, tapi hatinya insya Allah bersih. Innallaha thayyibun, Allah suka yang bersih. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Fa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang bersih-bersih. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang bersih-bersih. Yang kotor-kotor tempatnya juga nanti di tempat yang kotor, neraka jahanam. Jaga makan, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabat da'wah, insyaallah doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 pertanyaan, satu kotak pertanyaan di belakang tidak lagi dijawab karena isinya tentang anjing semua. Di mana batas moderasi beragama agar tidak terlalu ketat dan juga terlalu longgar? Yang terlalu ketat mengatakan kalau tidak seagama denganmu halal darahnya, pancung kepalanya, maka ini ekstrim. Yang satu lagi mengatakan kita sama-sama manusia, maka boleh melakukan apapun yang kita suka. Ini pun juga ekstrim kiri, liberal, sekuler. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian pertengahan. Dalam urusan sosial ada kematian, ada pernikahan, dalam hubungan bertetangga, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, orang sekantor denganmu, satu sekolah denganmu, satu kampus denganmu, berbeda akidah denganmu, dia tidak mengusirmu dari kampungmu, dia tidak memerangi kamu, antabarruhum, buat baik kepada dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada dia. Boleh berbuat baik dan bersikap adil selama dia tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Ini yang disebut dengan hubungan sosial. Adapun kalau sudah masalah ritual, masalah ibadah, masalah rumah tempat yang disucikan Allah,
maka tidak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Islam ini bukan agama kemarin sore. 1443 tahun, 14 abad, masuk abad ke-15, berjalan. Di India dia pernah berkuasa, di Mesir dia berkuasa, di Eropa Andalusia dia pernah berkuasa. Bisa sejalan, bertetangga dengan berbagai macam. Di India dengan Hindu, di Eropa dengan Kristen, Katolik dan Ortodok, bisa berjalan bersama. Jangan ajari ulama kita tentang berinteraksi sosial dengan berbeda agama. Kita jaga ini, kita jelaskan ke anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus ke ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Semua yang ekstrim tidak baik. Yang baik itu es krim. Itu pun jangan banyak-banyak, bisa panas dalam dan batu. Apa hukumnya menerapkan sistem demokrasi kapitalis? Dan apa hukumnya mengatakan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah? Ada yang namanya fikih. Fikih itu dibagi lagi, ada namanya fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada lagi namanya fikih muamalat, jual beli, dagang, mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, musaqah, sewa menyewa, gadai menggadai, menghidupkan tanah untuk pertanian. Ini namanya fikih muamalah, ekonomi. Ada lagi namanya fikih jihad. Siapa yang akan diangkat menjadi panglima jihad? Siapa yang itu kafir harbi, siapa kafir zimmi? Siapa yang non muslim tapi tetap dijaga darahnya? Ada namanya fikih siyasah. Disebut juga dengan siyasah syar'iyah. Disebut juga dengan min fiqhid daulah. Disebut juga dengan fiqhul khilafah. Ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, meninggal 450 Hijrah. Namanya Imam penarang kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itulah dia kitab yang ditulis berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi. Al-Ahkam, hukum-hukum, As-Sultaniyah, tentang kekuasaan. Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara kita. Bagaimana cara mengangkat ulil amri? Nama orang yang bermusyawarah itu namanya ahlul halli wal aqdi, karena tidak sama antara suara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sedangkan dalam demokrasi tak ada beda antara suara diplomat dengan penjual tomat. Penjual tomat jangan tersinggung, nanti takut saya asosiasi penjual tomat melaporkan saya pula. Itu sekedar perumpamaan saja. Maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang alim ulama bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin. Lalu pemimpin tadi punya wajib 5, 10. Begitu dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Menjaga perdamaian, mendamaikan orang yang berkonflik, menjaga agama dari kesesatan, menjaga orang susah jangan sampai tak makan. Itulah mengapa para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah, masing-masing punya calon. Orang Muhajirin punya calon Umar bin Khattab, orang Ansor punya calon Sa'ad bin Ubadah. Mereka bermusyawarah, tereliminasi Sa'ad bin Ubadah karena dia tidak Quraisy. Karena hadis Nabi berkata, al-a'immah min Quraisy, pemimpin mesti diangkat dari golongan Quraisy. Akhirnya terangkatlah Umar bin Khattab. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengatakan Abu Bakar lebih layak, karena waktu Nabi sakit Abu Bakar yang diangkatnya menjadi imam sholat. Imam sholat mengindikasikan akan menjadi imam besar, imam sebuah kekuasaan. Diangkatlah Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Abu Bakar berwasiat, kalau aku meninggal nanti akan naik Umar. Umar pun naik. Meninggal Umar bin Khattab, Umar tidak meninggalkan wasiat. Sahabat berkumpul bermusyawarah. Lalu kemudian tinggal 6 orang. 6 orang menetapkan, naiklah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman meninggal terbunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab meninggal, Utsman meninggal, Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu'ah Majusi. Lalu kemudian Utsman bin Affan dibunuh sedang membaca Al-Quran. Lalu kemudian bermusyawarah, diangkatlah Sayyidina Ali. Islam tidak ada
mengangkat anak setelah orang tua meninggal, sistem monarki. Bahkan Nabi mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan berkuasa, tidak akan menang kalau suatu negeri itu mengangkat anak sebagai pemimpin. Karena ketika itu ada seorang raja di Persia, gelarnya Kisra, gelarnya Syahin Syah, raja di raja, meninggal, diangkat anak perempuannya namanya Buran. Padahal dia tidak punya kecakapan politik, dia tidak ahli apa-apa, tapi diangkat juga. Islam datang untuk menebarkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Adapun zaman sekarang, bagaimana cara bermusyawarah? Orang dipanggil datang ke tempat pemilihan untuk mengambil kertas, dicoblos. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, sampulnya berwarna hijau tua, dicetak oleh Darus Syuruk, Beirut, Lebanon. Kalau ada yang warna sampulnya lain, berarti bukan buku saya. Di situ dikatakan, ketika saya mencoblos calon bupati, calon gubernur, calon presiden, saat itu saya sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak amanah menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu maka persaksian saat mencoblos itu adalah persaksian akan dituntut di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Di antara dosa besar adalah yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kenapa dia pilih? Karena tadi pagi habis sholat subuh dapat serangan pajar, kena sawer 100.000. Insya Allah jamaah ini kalau dikasih 100.000 tidak akan berkhianat, betul? Tapi kalau 100 juta istikharah dulu. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antar ulama? Kalau pendapat itu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara mazhab Maliki dengan Hanafi, Hanafi dengan Hambali, Hambali dengan Syafi'i, maka semuanya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi dengan Hambali, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan mazhab Maliki tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau di masyarakat itu mazhabnya Syafi'i, maka kita tidak boleh mazhab lain kita bawa, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Imam Masjidil Arab namanya Syekh Abdurrahman Sudais, mazhabnya Hambali. Kalau dia imam di Masjidil Haram, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi begitu beliau diminta jadi imam di Masjid Istiqlal, apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman Sudais membaca bismillah jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Heran semua orang, kenapa Syekh Abdurrahman Sudais mazhabnya Hambali, di Istiqlal dia baca jahar? Karena dia tahu bahwa orang di Asia Tenggara mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Kenapa tadi Ustaz Somad tidak mau jadi imam? Tak bisa rupanya Ustaz Abdul Somad jadi imam? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Kenapa Ustaz tidak mau maju ke depan? Saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir atau jahar. Saya takut kehadiran saya merusak ukhuwah di antara. Maka saya serahkan. Ustaz maju ke depan. Maju imam. Subuh tadi Ustaz jadi imam, ya. Di rumah saya, di pondok saya jadi imam. Subuh tadi, saya kalau jadi imam subuh pakai kunut. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi tidak pakai kunut. Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada kunut? Karena sejak revolusi King Abdul Aziz 1924,
Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Hambali tidak pakai kunut. Ustadz di Maroko 2 tahun, ya. Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Mazhab Maliki pakai kunut, pakai, tapi kunutnya sebelum rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Kunut silent namanya. Nah, setelah baca kunut baru rukuk. Setelah rukuk i'tidal baca kunut, itu mazhab Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Antara Maliki dan Syafi'i pun ikhtilaf. Syafi'i setelah rukuk, Maliki sebelum rukuk. Tidak usah dipermasalahkan. Yang penting sholat. Tapi kalau ikhtilafnya di luar ahlu sunnah wal jamaah, maka jangan diikuti. Ada teman saya, Pak Ustadz, gimana? Sholatnya pejam mata aja. Kau udah sholat tadi? Sudah. Kok nggak gerak? Ini namanya sholat batin. Kalau ada nanti yang sholat batin, diam aja, kasih tahu sama istrinya di rumah, jangan kasih suamimu makan. Nanti kalau dia marah, nasi mana? Nasi batin, Mas. Mana ada? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nabi sakit hari Rabu, meninggal hari Senin. Sakit kerasnya hari Rabu, disiram pakai air 5 qirbah. Qirbah adalah kulit kambing yang dijahit, diisi dengan air, disiramkan. Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun, apa katanya? Bawa aku ke masjid, mau sholat berjamaah. Dibopong, dipapah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Abbas membawa, kakinya menyeret demi untuk sholat berjamaah. Kenapa sekarang orang tidak sholat berjamaah? Alhamdulillah, masjid kita melimpah ruah hari Jumat. Kalau jadi penceramah, jangan angkat-angkat, bangkit-bangkit khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, bahas menurut 4 mazhab. Dari maghrib ke isya, pembahasan kita malam ini adalah tentang masalah wudu, perbedaan wudu Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Jangan satu mazhab diangkat, yang satu mazhab dikatakan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ini masalah khilafiyah. Maulid Nabi khilafiyah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dalilnya. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ada dalilnya. Jangan mentang-mentang kau punya guru mengatakan tidak ada maulid, lalu kau katakan semua orang yang maulid masuk neraka jahanam. Jangan bangkit masalah khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, sebutkan menurut semua mazhab. Jika semasa hidup banyak sholat fardu yang tidak dikerjakan, apakah wajib menggantinya atau mengqadhanya? Mengqadha sholat fardu yang lama tinggal dulu, hukumnya wajib dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Selesai sholat zuhur, maka dia sholat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Qadha'an, bukan koboan. Koboan. Nanti habis sholat asar, dia sholat sekali lagi. Usolli fardhul asri 4 raka'atin qadha'an. Tidak ada ikhtilaf 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau mau lihat dalilnya gimana Pak Ustaz? Buka handphone, tulis di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat sahabat saya, dia rajin menulis, punya rumah fikih. Qadha salat Ustadz Sarwat, tulis, langsung dapat jawabannya. Qadha salat yang terlewat.
Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, Rumah Fikih Indonesia. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya mengatakan sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Hanya saja kalau sholat subuh sama asar jangan diqadha di masjid. Jangan besok gara-gara ini nanti habis asar qadha. Sholli fardul asri arba'a raka'atin qadha'an. Tidak semua paham. Bapak pulang ke masjid, di masjid bapak orang tak paham. Ditengoknya ada sholat ba'diyah asar. Langsung dia bilang, siapa ini? ISIS. Masya Allah, inilah anak yang berani luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tanda tangan, tempatnya pun dia yang menunjukkan. Hebat. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahamal mursalin. Jadikan anak kami anak soleh dan solehah ya Allah. Pertanyaan tadi ada satu di handphone, bagaimana supaya kita ini solid dalam persatuan? Yang pertama, lihat titik persatuannya. Tuhan kita satu, la ilaha illallah. Nabi kita satu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kitab kita satu, Al-Qur'an. Kiblat kita satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Adapun perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, berlapang dada menerima perbedaan. Adapun persatuan di organisasi, di masjid, musyawarah. Kalau sudah kalah dalam pemilihan, ya udah kalah aja. Ini banyak ketua masjid, ketua organisasi begitu kalah buat organisasi baru. Kalah jadi ketua masjid, buat masjid baru. Kalah jadi ketua masjid, gak mau lagi datang ke masjid. Gimana kita mau maju? Oleh sebab itu maka nata'awan fi mattafaqna, mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Supaya otak kita ini jangan terlalu berpecah belah. Cari yang kita sepakat. Kita sepakat mendirikan pesantren gratis tahfiz Quran. Sepakat? Sama-sama cari tanah, sama-sama buat bangunan, sama-sama memikirkan anak-anak sekolah gratis. Tidak ada ikhtilaf tentang ini. Sama-sama memikirkan supaya anak kita menjadi penghafal Quran. Sepakat? Sepakat. Sama-sama memikirkan kita punya masjid. Di samping masjidnya ada klinik bersalin gratis, klinik gigi gratis. Duitnya dari mana? Dari wakaf, infak, zakat, sedekah. Membuat klinik, membuat rumah sakit, fakir miskin, yatim dan du'afa. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini. Karena kalau tidak begini nanti otak kita akan dihabiskan oleh khilafiyah, 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 khilafiyah. Sampai orang udah tahu kalau ustadz ini yang ceramah, ini pasti khilafiyah. Tertulis di keningnya, ustadz khilafiyah. Mari kita cari titik-titik persamaan. Sama-sama ingin mewujudkan sekolah untuk semua kalangan. Sekarang pesantren mahal, uang bangunan tidak sanggup lagi. Orang fakir miskin mau daftar, menengok daftarnya langsung dia pingsan, mati mendadak. Maka kita wujudkan. Berapa banyak saudara kita di pinggir jalan yang belum makan siang, merantau di perantauan, susah anak istrinya. Bagaimana dia? Maka dibantu, support. Ini tidak ada ikhtilaf dalam hal ini. Saya tidak hanya ceramah. Kami dengan sahabat-sahabat kami membuat yayasan. Tahun lalu menerima tahfiz Quran gratis, tahun ini menerima tahfiz Quran gratis. Kita buat di seluruh daerah kita masing-masing. Itulah cara memperbaiki umat. Insya Allah kalau kita buat ini tahfiz gratis, tahfiz, insya Allah 5 tahun, 10 tahun Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kajian kita pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh barakah. Mari kita sama meminta berdoa kepada Allah supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Yang belum ketemu jodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang belum istiqomah supaya hatinya ditundukkan Allah iman dan Islam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, wali abaina, dosa ayah kami ya Allah,
wali ummahatina, dosa ibu kami ya Allah, wali azwajina, dosa pasangan hidup kami ya Allah, wali auladina, dosa anak cucu kami ya Allah, wali man hadarana, dosa semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali masyaikhina, para kiai, para guru-guru kami ya Allah. Bagaimana caranya kita membayar hutang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa membayarnya Pak Ustadz? Atau dilupakan aja? Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Asep. Mohon maaf, Kang Asep inilah yang sudah punya ikatan sedunia. Abdul Somad belum ada persatuannya, Asep udah ada. Dari Pondok Sabilul Mu'tadin mengenai perbedaan al-ghais dengan al-matar. Apa beda ghais dengan matar? Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki Arab Badui, halakatil amwal. Ya Rasulullah, ternak-ternak saya di kampung sudah mati, kering kerontang, kebun saya juga mati, tolong doa supaya turun hujan. Nabi tidak mengatakan amtir, tidak digunakan kata matar, tapi digunakan kata ghais. Aghisna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Kapan penggunaan matar? Fasa'a matarul munzarin, seburuk-buruk air yang turun sebagai azab. Amtir alaina hijaratan, turunkanlah hujan kepada kami batu. Jadi dari dua penggunaan tadi, kalau ghais itu untuk hujan sebagai rahmat, kalau matar itu biasanya digunakan untuk sebagai laknat. Mudah-mudahan yang turun kepada kita hujan rahmat, bukan hujan laknat. Pertanyaan anak pesantren tuh ya begini, berkualitas, bergizi dia. Bagaimana dengan agama selain Islam yang awalnya tidak percaya pada Tuhan Esa, tapi ketika hendak meninggal mereka mengucapkan syahadat atau percaya adanya Tuhan, dan Tuhan itu Esa. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, malaikat maut di keningnya tertulis la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bertauhid pada saat dia mati, pas ngelihat kening malaikat maut, dia baca la ilaha, dan tidak perlu menggerakkan mulut. Kalau nyebut Bang Haji tetap menggerakkan mulut, bolot. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah nggak perlu menggerakkan mulut, la ilaha. Kenapa? Karena saat sakaratul maut itu berat, maka ditulis saking inginnya Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya ketika sholat kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, saya ingin mati muslim. Tapi kenapa kalau mati muslim, kenapa orang muslim itu mesti bersyahadat disaksikan orang ramai di masjid? Supaya jenazahnya bisa diurus, fardu kifayah, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Kenapa karena nggak bisa mandi sendiri. Nah, kan dikapankan, dimandikan, disolatkan. Bapak Ibu semuanya, selesai sholat Jumat ini jangan pulang. Kita tunggu ada yang mau syahadat masuk Islam. Saudaraku, sesungguhnya yang bersaksi ini adalah semua yang hadir. Gunanya untuk apa? Kalau tiba-tiba dia mati, jenazahnya jangan diurus keluarganya, tapi diurus umat Islam. Kalau sudah masuk Islam, jangan cuma dikasih kain sarung, tapi dimasukkan dalam mu'allab center, supaya dikontrol ibadahnya. Saya kalau mensyahadatkan orang, saya nanya, ini yang bertanggung jawab nemanin dia ngaji siapa? Jangan sampai dia rusak akidah. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya dia bersyahadat menjelang matinya itu, maka insya Allah dia husnul khatimah. Allah mahtim lana bi husnil khatimah.
Ustadz, gimana supaya kita husnul khatimah? Istiqomah. Gimana supaya kita istiqomah? Berjamaah. Apa nama jamaahnya? MPP. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khatimah. Apa nama jamaahnya? Sabilul Muhtadin. Apa nama jamaahnya? Bikers subuhan. Zuhur nggak sholat, salah. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya hingga akhir hayat, amin. Saya ingin tanya, sekarang zamannya sosial media. Saya sering kali melihat video ceramah, tausiah, kajian berbagai ustadz, termasuk video ustadz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini mau nanya apa curhat? Tapi ayah saya pernah berkata kalau belajar itu ada gurunya. Loh, kalau nonton ceramah Ustaz Abdul Somad itu ada apa nggak ada? Ada kan? Saya yakin yang hadir malam ini ingin memastikan bahwa Abdul Somad itu ada di alam nyata. Jangan ngaji orangnya nggak ada. Ustadz Adi Hidayat itu ada? Ada. Gus Baha itu ada? Ada. Buya Yahya itu ada? Ada. Ngajilah yang orangnya ada. Upin Ipin ada? Saya belum ketemu. Tapi ayah saya bilang katanya belajar agama itu harus ada gurunya, harus bersanad untuk dipertanggungjawabkan kelak. Kalau kata gurunya, saya ijazahkan kitab yang saya kaji ini kepada kamu semua, maka walaupun melalui YouTube ijazahnya diterima. Maka kita bilang qabiltu ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua ilmu-ilmu yang selama ini kuajarkan, semua kitab-kitab yang kutulis, semua ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, ijazah ammah. Jawabannya qabiltu, aku terima. Bagaimana hukumnya atau pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Iya, mesti berguru, gurunya mesti ada, dan gurunya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berguru kepada Syiah, jangan berguru kepada Khawarij, jangan berguru kepada Murji'ah, jangan berguru kepada sekuler, jangan berguru kepada liberal, jangan berguru kepada agnostik, jangan berguru kepada ateis. 3. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bertasawuf, berakhlak sunni, bukan falsafi, seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Para habaib kita, dari Habib Umar bin Hafiz yang ada sekarang sampailah kepada para habaib kita yang ada di Indonesia ini. 3. Akidahnya Asy'ari, Sunni, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Satu lagi Pak Ustadz, ya, saya ada orang yang memiliki hobi olahraga pencak silat. Doakan saya semoga hobi saya bisa bermanfaat bagi agama. Bagus. Coba kalau Ustaz Abdul Somad pencak silat, mana berani bazar-bazar ngejek, patah-patah ginjalnya. Bernilai ibadah di mata Allah. Doakan saya juga semoga saya bisa tembus pelatnas dan juara nasional serta internasional. Di akhir majelis kita doakan semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang kesulitan-kesulitan dimudahkan Allah. Yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua. Ini kertasnya lebar, pertanyaannya dikit. Bagaimana caranya kita membayar hutang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa membayarnya Pak Ustadz? Atau dilupakan aja? Pertama cari ahli warisnya. Ahli warisnya sudah tidak ada satupun ditemui. Pertama hitung berapa utangnya. Utangnya 100.000, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80-an itu emasnya berapa gram? 1 gram. Berarti bayarnya tahun 2022 bukan 100.000, tapi pakai 1 gram emas. Karena yang stabil itu adalah emas. Makanya nikah maharnya pakai emas. Kalau pakai mukena nggak stabil, lapuk. Bagi yang belum nikah, yang udah apa boleh buat, terima aja lah mukena itu. Kalau tahun 80 1 gram emas, bayarnya di tahun 2022 juga 1 gram.
1 gram emas sekarang 1.100.000 atau berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, ya udah 1 juta aja. Bayar 1 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati umat, bukan dinikmati personal. Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Di mana itu lembaga yang dinikmati umat? Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin. Nah, ini yang ragu mau bayar kemana? Nah, selesai ini sebelum setan datang, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, segera temui Habib Jamal Al-Amudi, serahkan. Inilah dia beberapa keping uang emas. Berapa semuanya? Ya sekitar 3 ton lah. Insyaallah berdiri masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu caranya bayar utang. Jangan sampai mati belum bayar utang, maka dia terkatung-katung tapi nggak ada roh. Apa nama istilah roh? Roh gentayangan dalam Islam nggak ada, guys. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti mana tahu ada orang di Pandeglang kerasukan setelah Abdul Somad meninggal di Riau. Dipanggil sama Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Saya Ustadz Abdul Somad. Itu bukan roh saya. Roh sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu siapa? Itu adalah jin qarin. Karena setiap manusia yang lahir itu didampingi oleh jin qarin. Jinnya ikut makan dengan dia. Itulah maka baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jinnya enggak ikut. Itulah maka masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia enggak ikut. Itulah makanya sebelum jalan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jinnya enggak ikut. Itulah makanya sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut, supaya enggak ikut. Itulah makanya sebelum hubungan kelamin dibaca doa, jangan supaya dia ikut berkontribusi 25%. Nah, kitanya mati, jin qarinnya nggak mati, dan dia ikut dulu perjalanan dakwah Abdul Somad itu. Ketika ditanya, kalau memang betul kamu Abdul Somad, di manakah kamu pada malam 18-19 Agustus? Saya sedang berada bersama MPP di majelis pesantren Sabilul Muhtadin. Ini Ustaz Abdul Somad? Bukan. Kalau orang berilmu dia tahu. Ini adalah jin qarin yang belum mati. Orangnya sudah mati, tapi dia tetap hidup. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari gangguan-gangguan ini insyaallah. Mohon beri kami ijazah. Ijazah apa? Awak kalau mengajarkan kitab, mengajarkan hadis, mengajarkan zikir, itu maka ada ijazah. Yang paling tinggi namanya sama mandanga dari guru. Lalu kemudian setelah itu qiraah, guru membaca, awak mandanga. Lalu kemudian ada namanya munawalah, memagi kitab awak tarimo. Iko diantara salah satu dari 6 tahammul wal ada. Ada namanya ijazah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati. Aku ijazahkan sadonan salamu iko ambo ajakan, ceramah-ceramah ambo, hadis-hadis, zikir-zikir, mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Jawabnya qabiltu, ambo terima. Ambo ulang sekali lagi. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa muallafati. Ambo ijazahkan sado ceramah-ceramah, kitab-kitab, buku-buku, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Apa pandangan Ustadz tentang pelajaran tasawuf dan tarekat? Karena masih banyak masyarakat yang mengatakan ajaran tasawuf ikut sesat dan tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nan ikut tarekat sebelum inyo berzikir, inyo disuruh mandi taubat. Adakah dalam hadis tentang mandi taubat? Ada. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, kemudian inyo mandi. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat.
Orang yang sebelum mengambil zikir tahlil, maka inya ditalkinkan oleh guru. Adakah Nabi mentalkinkan zikir kepada sahabat? Ada. Nabi menyuruh sahabat menutup pintu supaya tidak timbul fitnah, sebab didanga oleh orang kafir musyrik Yahudi Bani Israel. Maka kata Nabi, aku talkinkan la ilaha illallah. Maka guru mentalkinkan kepada murid la ilaha illallah. Kebetulan guru yang mentalkilkan namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka nama tarekatnya Syadziliyah. Kebetulan yang mentalkinkan nama gurunya Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka nama tarekatnya Naqsyabandiyah. Kebetulan nama guru yang mentalkinkan namanya Ahmad Rifai, maka tarekatnya Rifaiyah. Ulama gadang awak di bumi Minangkabau, antaranya adalah Inyak Jaho, Inyak Candong, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mereka mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada triloginya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Naqsyabandi. Manga disabiknya Naqsyabandi Khalidi. Manga ada nama Khalidi di dalam? Sebab ada ulama besar di kota Makkah namanya Diyauddin Khalid. Diyauddin Khalid. Khalid itulah disabik dengan Khalidi. Imam Diyauddin Khalid itu punya murid. Salah satu muridnya datang dari Asia Tenggara, namanya Syekh Ismail Al-Minkabawi, Simabur. Syekh Ismail ikolah membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Kepulauan Riau. Itu maka Sultan-Sultan Riau Lingga bertarekat. Lalu kemudian Syekh Ismail iko punya murid namanya Syekh Ismail punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Itulah yang menyebarkan tarekat ke Deli, Sumatera Utara. Syekh Mahmudin Deli punya murid lagi namanya Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, Kabupaten Kampar. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai kau punya murid lagi namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya anak namanya Buya Somad. Ambo mengambil zikir itu dari Buya Somad sampai kepada. Jadi kalau mau ikut bertarekat, maka gurunya mesti sholat, mesti zikir, mengajak awak kepada Allah. Adapun mursyid yang mengaku Buya ndak sholat, ambo sholat di Sidratul Muntaha, tapi Buya kami masih sholat. Itu kaji-kaji kulit kitab syariatnya, ambolah putui makrifat. Itu namanya wali setan. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Syariat tanpa hakikat sia-sia, tak bermakna. Oleh sebab itu maka kalau ingin ambil zikir, tengok mursyidnya siapa, apakah sesuai dengan syariat. Tapi mursyid ambo kok hebat Buya, nyeterbang di atas awan, berarti Superman. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taltar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana inyo menjalankan syariat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasan ulama-ulama awal. Maka ada 3 trilogi. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali, tasawuf sunni bukan falsafi. Tasawuf yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Ustadz dengan nama ruh? Yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ibadillah. Ada orang-orang yang diberikan Allah gelar-gelar untuk membedakan dia dengan hamba Allah yang lain. Fayadkhulu fi khawasihi, maka hamba yang diberi Allah gelar ini masuk dalam golongan khawas, VIP. Wa yusamma bi asma'in, ada hamba Allah yang dikasih nama la ya'lamuha illallah, yang tahu nama itu hanya Allah. Begitu dalam kitab Al-Ghunyah ditulis oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang kini menyebut ambo tahu, dan kalau mau tahu nanti ambo bagi tahu nama kamu.
Pas awak minta, nama saya siapa? Wani Piro. Ciri aliran sesat duo, UUD, UUW, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Mudah-mudahan kita terselamatkan anak cucu daripada ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-hazihin niyah untuk segala. Ada yang pertama, ada mualaf. Ada mualaf mau masuk Islam. Yang kirimkan anak kecil ini mau ngirim. Masya Allah. Ayah papanya Mana? baru meninggal nih. Tagak sih kau, anak. Gendong. Oh, anak Ustaz, masya Allah. Papanya meninggal. Nama saya Mekar, anak ketujuh dari 7 bersaudara. Umur saya sudah 6 tahun. 5 yang tahun lalu apak meninggal. Kami kembali ke sisi Allah. Dan hari ke-9 berkah saya ingin mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah untuk ayah dengan irama jiharka. Mana mikrofon? Idwi mikrofon. Tes. Nah, yo. Pegang. Nah, bacaan. Dengar baik-baik. Awaskan. Yo. Baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan menjadi anak solihah insyaallah. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin wahfazhu min kulli su' wa syarr. Jadikanlah anda kami anak yang solihah, menjadi penghafal Quran, mujahidah fi sabilillah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Rajin sekolah hafal Quran ya. Dari sini. Terus. Ustaz membimbing. Yo. Duduk. Duduk ya, Ustaz. Baik. Dari sini. Ada karateh apa nyong? Duduk. Duduk dari badan mualafnya tadi mana? Tetap. Duduk. Tetap dari aku. Nama apa yang tadi ada? Nama yang Beko tuliskan nama, keterangan yang membimbing syahadat, saksi untuk perubahan KTP dan akte. Siapa nama? Dewi. Apakah Dewi masuk Islam berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Keinginan sendiri, Ustaz. Baik. Ikuti Ustaz. Nanti. Ikuti Ustaz. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul, utusan Allah. Kita ulang sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul,
utusan Allah. Allahu Akbar. Dengan ini maka saudari kita Dewi menjadi saudara kita seiman seislam. Kewajiban bagi kita untuk menjaganya dunia akhirat. Kalau selama ini dia saudara kita satu bangsa setanah air, maka sejak ini kita menjaga sholatnya, puasanya. Mesti ada satu di antara ibu yang selalu membimbing. Ibu, masukkan ke dalam mu'alaf center, kajian, sholatnya, puasanya, ngajinya. Tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Pada nampaknya hanya kita saja yang bersaksi, padahal seluruh umat menyaksikan. Sebetulnya dia hanya mengulang syahadatnya saja. Dulu ruhnya sudah bersyahadat, kita bersaksi di hadapan Allah SWT. Ketika Allah mengambil kesaksian, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum. Apa kata Allah waktu itu? Alastu bi rabbikum? Lalu beliau ruhnya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Mudah-mudahan diterima iman Islam, istiqomah sampai akhir hayat, bersama di dunia, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia angkatlah segala dosanya, ampuni, rahmati, hilangkan dari segala azab kubur ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat engkau ridha dan baik bagi kami, illa yasartaha wa qadaitaha, maka mudahkanlah dan tunaikanlah ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin kami, Bapak Gubernur kami beserta jajaran, berikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Wasahi ajsadana, sehatkan badan kami. Saudari kami yang baru saja bersyahadat, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di masjid ini ya Allah, wali man ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i namun tetap mengikuti kajian kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala taqtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, lisan kami terakhir mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang saleh, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik sahabat. Ma'al Nabil Mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf zahir dan batin. Pulang dengan tenang, protokol kesehatan, tetap pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beritahukan di belakang sudah ada poster, jadi jika bapak ibu ingin beli buku, baju, jangan ditarik, maju. Satu persatu. Yang pertama dari Muhammad Dawami Purworejo, beliau bertanya, bolehkah daging kurban diberikan kepada orang kafir? Zimmi
dan harbi, dan bagaimana hukumnya orang kafir di Indonesia, apakah dhimmi atau harbi atau mu'ahad? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan mereka tidak memerangi kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil. Coba lihat indahnya susunan Al-Quran. 2 balas 2. Mereka nggak ngusir kamu, mereka nggak membunuh kamu, maka kamu boleh balas dengan 2, buat baik dan bersikap adil. Pertanyaannya, apakah saudara kita yang tidak seagama, tidak seakidah, tapi satu negara itu mengusir kita dari kampung kita? Tidak. Apakah mereka memerangi kita? Tidak. Maka mereka boleh kita balas dengan antabarruhum, berbuat baik, waktu situ ilaihim, bersikap adil. Itu ayat Qur'annya. Dalil hadisnya mana? Datang seorang perempuan, jenenge sopo? Asma. Pakai alif, Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma, sesak napas. Ya Rasulullah, ya, ummi qadimat, mak saya datang. Wahia raghimatun, dia sangat ingin ketemu dengan saya. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia? Dia nggak Islam, boleh apa nggak boleh? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa utiha, boleh saya beri dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Ini dalil boleh memberi daging kurban kepada non muslim berdasarkan hadis Asma, diizinkan Nabi memberikan hadiah. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, dalam kitab namanya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar, dengan syarat kurbannya kurban sunnat, bukan kurban wajib. Kurban wajib itu yang mana? Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS saya mau berkurban ya Allah, tapi kalau nggak lulus saya nggak kurban sampai mati. Itu namanya kurban wajib, nggak boleh dikasih non muslim. Tapi kalau kurban sunat maka boleh dibagi. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ada orang Islam yang rajin ke masjid, rajin pengajian, malah nggak dapat. Maka pemerataan dari laporan RT RW beserta masyarakat datanya mesti valid, maka sesuai dengan musyawarah kesimpulannya tetap dapat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Umat Islam di Indonesia. Udah terjawab. Mereka tidak memerangi. Ittafaqal a'immatul arba'ah annahu yajuzu ikhrajuz zakah li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Dalam ibarat ini apa yang dimaksud zakat di sini? Apakah zakat mutlak atau zakat maliyah? Zakat mal saja. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah. 8 asnaf tidak ada menyebut masjid, maka zakat tidak dibenarkan untuk masjid menurut 4 mazhab. Lalu kemudian yang mengatakan bisa zakat untuk masjid itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Dikutip pendapatnya ini oleh Syekh Atiyah Soqar dalam Fatawa Al-Azhar. Ustaz kok selalu pakai Fatawa Al-Azhar? Saya dari Al-Azhar, saya pakai Fatawa Al-Azhar. Kata beliau, berdasarkan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, fisabilillah itu banyak. Fisabilillah bukan cuma untuk beli tombak, beli baju besi, beli kuda untuk perang. Maka membangun masjid juga masuk fisabilillah. Bahkan lebih lengkapnya ceritanya gini. Ini kampung, ini masjid, ini sungai, nggak ada jembatan.
maka membangun jembatan itu supaya orang kampung bisa ke masjid juga masuk fi sabilillah. Kalau nggak ada orang yang ngajar agama, maka nggak ada orang sholat, maka menyekolahkan anak, mengirim anak ini untuk ke pondok juga masuk fi sabilillah. Itulah makanya pelajar Malaysia itu dapat uang zakat. Saya tanya kawan saya dari Malaysia, kamu dapat berapa dari rumah zakat Malaysia? 6.000 ringgit setahun. 6.000 ringgit itu berapa? Kali 3.000 rupiah, 18 juta setahun. Ustaz Somad waktu di Mesir ada dapat? Ada. Berapa? 200.000. Untuk berapa lama? Wal awal wal akhir. Pertama dan terakhir. Setelah pulang diangkat jadi duta Basnas. Enggak apa-apa, enggak sakit hati, cuman ingat aja dikit. Jadi nanti kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan enggak bisa, berarti dia tidak memakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau ada ustadz kayak yang mengatakan bisa aja, boleh aja, karena masjid itu adalah masuk dalam fisabilillah, subulullahi katsiratun, berarti dia pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip pendapat itu oleh Syekh Atiyah Saqar. Ustadz kok bisa ingat? Karena dulu ada masjid dekat rumah saya. Pembangunan masjid ini terkendala karena nggak ada dana. Judul lagunya ya dana ya dana. Lalu kemudian saya pun dipanggil sama orang pengusaha minyak goreng. Ustaz Somad, saya mau ngasih 100 juta untuk masjid, zakat boleh apa enggak? Tunggu ya Pak, nanti saya buatkan makalahnya. Saya buatkan, saya kasih. Nanti kalau ada yang nggak setuju, tolong telepon saya. Ya, sudah 10 tahun nggak ada nelpon-nelpon. Itu ceritanya tentang zakat untuk masjid. Wallahu a'lam. Yang ketiga tentang sholat sunnah witir. Dalam salah satu kajian Ustaz disebutkan niatnya itu ketika 2 rakaat awal sebelum terakhir itu disebut dengan niat sunnatas syaf'i. Nah ini yang dipertanyakan, yang kami ketahui di pondok-pondok pesantren kami diajarkan dengan niat usolli raka'ataini minal witri atau usolli muqaddimatal witri atau usolli sunnatal witri. Tidak pernah kami dengar ada istilah usolli sunnatas syaf'i. Mohon penjelasannya. Sudah dibuatkan video klarifikasinya ketika dinyatakan oleh Al-Mukarram Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari di bulan Ramadan kemarin. Ustadz Somad ketika itu menjelaskan bahwa ditanya orang yang 2 rakaat itu apa namanya Pak Ustadz? Yang 2 rakaat itu 2 rakaat syafa' wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' itu yang 2 itu. Syafa' itu artinya genap. Wal watri witir. Niatnya usolli raka'ataini minal witri. Satu lagi usolli muqaddimatal witri. Karena walaupun dia 2 rakaat tapi masih sepaket dengan kalau sholatnya 2-1. Karena teknisnya 2 cara. Yang pertama usolli sholat sunnatal witri salasa rakaatin atau 2-1. Kalau 2-1 yang pertama itu usollinya apa? Usolli rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat masih bagian dari witir, atau usolli muqaddimatal witri. Bisa dicari klarifikasinya lengkapnya videonya, tulis saja di Google, di YouTube itu www.youtube.com. Setelah itu terbuka search, tulis mau nyari masalah apa? Niat witir, uas niat witir. Lagi uas diusir. Lagi uas, tinggal cari aja, mudah. Mana tahu mau saya cari nanti banyak. Demikian klarifikasinya. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa mayoritas orang Islam khususnya di Purworejo ini kalau diundang pengajian banyak sekali alasan tidak hadir, tapi kalau di acara dangdutan kok semangatnya luar biasa. Ini yang salah ulamanya, umaranya atau umatnya? Itu artinya setan belum pensiun.
Dan kita masih hidup di dunia. Nanti kalau orangnya baik semua, itu di surga. Kalau orangnya jahat semua, di neraka. Kalau setengahnya ikut ngaji, setengahnya ikut dangdutan rok pendek, berarti kita masih di dunia. Berarti masih ada tantangan. Kita diajak untuk kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingat bagaimana Wali Songo berdakwah dulu. Dia tahu orang Jawa ini suka main gending, ting 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 ting. Maka dibuatlah sekaten sahadatain, dibuatlah ler ilir ler ilir nasumilir ta ijo royo royo nanten anyar. Itu semua dibuat ulama. Banyak irama-irama itu yang nggak pernah saya dengar di Mesir, nggak pernah saya dengar di Maroko, nggak pernah saya dengar di Sudan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Jadi berdakwah melalui seni. Jadi adik-adik yang pandai buat seni, kalau dulu musabaqah tilawatil Quran, dulu musabaqah qiraatul kutub, anak-anak muda sekarang perlu buat musabaqah lagu religi. Musabaqah apa? Musabaqah vlog, TikTok syariah. Karena kalau tidak nanti anak muda ini kehilangan hiburan. Anak-anak muda ini perlu sesuatu yang fresh, yang segar. Jadi yang salah tidak ada yang salah, kita semua bersalah. Ustaz Somad juga salah. Kenapa ceramahnya marah-marah? Saya tanya tuh anak muda, kenapa kalian gak ikut pengajian? Saya sebetulnya ikut mau ngaji Pak Ustaz, tapi gimana saya mau ngaji? Ustaz Somad ceramah judulnya Malam Pertama di Alam Barzakh. Kami ingin ceramah yang ada nyanyinya, cerita tentang bagaimana dapat jodoh yang baik, bagaimana menata masa depan, bagaimana manajemen kolbu. Nah, ini jadi perlu ke depan dakwah meniru bagaimana Wali Songo dulu berdakwah dengan santun tapi sampai ke hati masyarakat. Ini menjadi beban kita bersama. Mudah-mudahan ke depan muncul ijtihad-ijtihad yang tidak melanggar syariat Islam insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Saya Ustaz senang melihat kajian Ustaz di online, YouTube dan lain-lain. Tetapi ketika pertengahan mengaji pasti ada iklan yang buka aurat. Nah, itu bagaimana? Mau ngaji tapi ada iklan buka aurat, kalau tidak ngaji padahal ingin mengaji online. Mohon dijelaskan. Jadi ceritanya gini, kita punya dagangan tahu. Tahu itu halal apa haram? Halal. Haram. Tempe? Halal. Halal. Tapi tempat jualannya yang punya ini tidak 100% muslim. Jadi numpang kios. Numpang kios, di depan kiosnya itu ada gambar orang pakai baju nggak menutup aurat. Kenapa kita mesti pakai YouTube? Karena kita belum punya YouTube syariah. Tapi kalau ada di antara anak muda kita ini datang nanti alumni dari Jepang, walaupun otaknya Jepang tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bebas iklan, bebas rok pendek, maka untuk sementara ini kita pakai wasilah ini. Kalau ada yang begitu-gitu lewatkan, kan Rasul, lewatkan, pencet lewatkan, jangan diulang lagi, lewatkan. Nah, paham? Jelas? Jadi itu di luar kendali kita karena mereka memasukkan iklan, jadi kita lewatkan aja atau tutup mata. Nah, setelah dengar suara Ustaz Somad baru buka lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Maaf sudah malam, pertanyaan itu perwakilan saja karena waktu sudah malam. Kita minta Ustaz Somad untuk memimpin doa. Allahumma
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah, barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah ahli bait, barakah para wali-wali yang saleh, barakah para ulama, para alim, para kiai. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah dunia dan akhirat. Ya qadiyal hajat, Engkau yang menunaikan segala hajat. Iqdi hajatina. Ya rafi'ad darajat, Engkau yang mengangkat segala derajat. Irfa' darajatina. Farrij habibana Sayyidil Habib Rizik Syihab. Allahumma sahil amrahu wa sahil umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami dengan Kau angkat orang yang tak sayang kepada kami dan tak takut kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terimalah salat kami, puasa kami, baca Quran kami, tahajud kami, ibadah kami, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali ajdadina wa jaddatina nenek moyang kami, wali asatidatina wali masyayikhina para masyayikh, para kiai, para guru-guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah, waliman ghaba anna, saudara kami yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang barokah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara kami yang berwakaf, berinfak, bersedekah, lapangkan rezekinya ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghalaa'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. La tada' lana dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah, tutupilah segala aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang Kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkan ya Allah.